Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Sore. Oh ya, jadi seperti agenda 2 minggu sekali kita hari ini juga bakal melakukan kegiatan operasi teks yang dimana kita akan membaca suatu cerpen atau suatu karya ilmiah yang sama dan kemudian kita bakal mendiskusikannya bersama-sama nanti secara bergiliran satu persatu. Jadi di operasi teks kali ini dia tuh ada cerita dari Guide Maupassant yang berjudul Kalung, yang saya juga udah baca beberapa kali dan menarik banget. Jadi tidak sabar untuk mendengarkan perspektif teman-teman semuanya. Mungkin sore ini bisa dimulai dari Fikri dulu. Ayo. Silakan. Boleh minta tisunya? Siap. Oke, terima kasih kepada Bro Farhan ya. Oke, jadi sebenarnya cerpen nih kan ya? Ya. Cerpen ini udah dibilang sama Bang Det, itu udah dia cerita gitu. Saya jadinya udah sedikit tahu tentang apa isi dari ceritanya. Tapi setelah saya baca lagi, saya mendapatkan poinnya. Jadi di cerpen ini saya seperti berefleksi banget guys, karena saya melihat sosok Matilda dan Robert. Tapi di sini kelihatan banget si Matilda adalah seseorang yang cocok kita katakan sebagai pecinta rumput tetangga gitu. Dia selalu melihat rumput tetangga itu lebih hijau, yaitu temannya, sahabatnya yang bernama An. Ya waktu itu ya kalau nggak salah nggak dijelasin ya, tapi intinya dia sangat melihat bahwa hidupnya si An itu lebih baik daripada si Matilda. Nah di situ tuh kelihatan bahwasanya ya sebagai manusia ya si Matilda ini padahal hidupnya itu sudah sangat cukup. Dia punya pembantu, bahkan hidupnya enak lah itu hitungannya. Robert pun kerjanya biasa-biasa aja. Maksud saya dia itu tetap punya waktu untuk berdiskusi, berbincang dengan si An. Tapi An ya sebagai manusia yang tidak punya batas atas keinginan gitu. Jadi dia selalu mengeluh, teman-teman. Dia selalu mengeluh, aduh rumahnya kurang gede lah, makanannya kurang enak lah. Nah, di satu momen di situ kelihatan banget bahwa sebagai saya melihat dari perspektif saya ya, maksudnya manusia itu sangat-sangat sombong, sangat sok tahu gitu. Karena si An tuh waktu suaminya mendapatkan undangan untuk ikut dalam sebuah pesta, istrinya itu sangat ingin untuk tampil dengan istilahnya dengan glamor, dengan kelihatannya itu kaya. Padahal kan sebetulnya ya buat apa juga sih gitu ya. Tapi ya sebagai manusia ya, kita yang saya lihat itu di cerpen ini mengindikasikan bahwa sebagai manusia itu seringkali kita membutuhkan validasi. Kita butuh banget nih validasi. Kenapa ya? Maksudnya even kita sebetulnya sudah tahu kita punya suatu skill gitu ya. Kita juga punya sebuah karya, tapi seringkali kita tuh butuh validasi untuk istilahnya mengokohkan jati diri kita gitu. Walaupun memang dalam misal bikin karya kita butuh komentar orang, tapi maksud saya dalam validasi ini seperti apa ya? Validasi itu menjadi sebuah pengganti rasa percaya diri kita gitu. Kita harus mendapatkan validasi orang baru kita punya percaya diri. Jadi menurut saya jati diri orang itu berubah-ubah gitu. Harus sesuai dengan keinginan orang. Nah, di situ dijelasin banget bagaimana hasil dari keinginan si An untuk punya baju bagus dan juga kalung bagus. Matilda, Bang. Siapa? Matilda. Saya bilang apa tadi? Oh iya, sorry. Sorry. Ya, si Matilda. Maaf guys, saya lupa ya. Hidup. Nah, itu jadi setelah si Matilda itu, jadi teman-teman Matilda itu kan pengen tampil perfect gitu. Jadi dia beli bahkan gaun yang mahal banget
si Robert kan sebetulnya sudah nabung tuh untuk pistolnya, tapi ternyata dikasih demi istri. Ya, sebagai laki provide lah ya gitu ya. Nah, tapi setelah dia dapat si gaun itu pun dia masih mau lagi gitu. Aduh, kurang oke nih. Kayaknya aku butuh sesuatu yang bikin aku elegan. Nah, kayak gitulah. Akhirnya dia itu minjam kalung ke temannya si An. Nah, dia tuh terkesima guys, karena sejak awal dia sudah berprasangka bahwa oh, An ini orang kaya gitu. Jadi dia tuh meminjamlah sebuah kalung guys. Nah, kalung itu pokoknya pada akhirnya ya, dari kalung dan busana itu menyebabkan sebuah masalah yang sangat besar bagi mereka. Itu mereka berhutang guys, karena kalungnya hilang. Dan kalung itu yang apa namanya? Kalung yang dipinjam itu ketika kita bertanya ke penjual emasnya itu harganya mahal banget. Sekitar 50.000 awalnya, tapi ditawar jadi 45.000 dolar. Padahal guys, pada akhirnya kalung itu yang dikasih pinjam itu imitasi, cuma 20 dolar gitu. Nah, jadi ya itu poin penting yang ingin saya bahas, bahwasanya mengapa sih kita itu sebagai manusia selalu saja berkeinginan untuk mendapatkan sebuah validasi untuk bisa kita jadi lebih percaya diri gitu. Dan juga ada masalah kita itu bahwa overthinking gitu. Kita selalu menduga-duga akan tanggapan dari seseorang. Kalau kita pakai baju ini, oh orang bakal suka. Oh kalau kita pakai baju yang ini, oh, orang nggak bakal suka. Padahal itu belum menjadi sebuah fakta yang real gitu. Ya tinggal hadapi aja, datang aja gitu. Kita nggak perlu kayak istilahnya menyusahkan diri lah gitu. Dan juga ya paling itu aja sih. Jadi dari buku ini tolong teman-teman, ketika kita hidup jangan selalu melihat ke atas. Ya maksud saya bukan atas secara harfiah ya, tapi melihat pada kasta yang di atas gitu. Maksudnya mereka yang punya mobil lebih bagus, motor lebih bagus, HP lebih bagus, bibir lebih bagus, maju gitu gimana gitu ya. Ya intinya tolong sadar juga gitu bahwasanya kita sebetulnya punya banyak sekali privilege juga dibanding orang-orang di bawah kita gitu. So, hiduplah selagi hidup. Hidup. Wah, menarik banget ya Fikri. Dia menceritakan apa ya? Apa kamu bilang tadi kayak si Matilda nih kayak benar-benar tidak pernah merasa cukup. Dan dia selalu melihat ke atas, bukan secara harfiah. Nah, oke. Mungkin kita bakal langsung aja mungkin ke sebelahnya Bang Aril. Oke. Langsung gas. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Seperti yang sudah diceritakan oleh Fikri tadi ya, cerita pendek ini kan berkisah tentang sepasang suami istri, yaitu Nyonya Matilda dan Mr. Robert Loisel. Nah, yang meski hidup dengan berkecukupan dan tidak miskin, mereka juga tidak kaya gitu. Plotnya kan berfokus pada rasa tidak puasnya Nyonya Matilda dengan kehidupannya, dan dia selalu menginginkan lebih dari apa yang dia punya. Dia ingin rumah yang lebih besar, makanan yang lebih enak, perabotan yang lebih mewah, pakaian yang lebih baik, dan sebagainya lah. Nah, kebalikan dari itu, sang suami itu, Mr. Robert, adalah tipe laki-laki baik yang bahagia dengan hidup yang dia jalani saat ini. Rumah yang mereka miliki cukup luas, dan makanan yang dimasak oleh chef rumahnya juga cukup enak gitu. Nah, dua kepribadian berkebalikan ini, kalau saya baca sendiri gitu, itu ya dia tuh mengingatkan saya pada cara penulisan dynamic duo gitu, seperti antara Don Quixote dan Sancho Panza. Kalau teman-teman pernah dengar, di situ tuh meski tidak sepenuhnya cocok, kehadiran Sancho Panza di ceritanya Don Quixote itu iya. Nah, di sini. Kehadiran Sancho Panza yang rasional seperti juga Mr. Robert itu membuat sebuah standar harusnya seperti ini gitu. Jadi kayak waktu kita baca dua karakter ini, Mr. Robert dan Matilda, kita langsung berkesimpulan kan, oh harusnya seperti Mr. Robert gitu, bukan seperti si Nyonya Matilda gitu kan. Jadi si Mr. Robert ini memberikan kita sebuah standar
standar ground lah ibaratnya gitu, tanahnya di sini gitu. Jadi kayak kita tahu nih kalau misalnya bahwa seperti Don Quixote, Nyonya Matilda ini sudah di luar batas kewajaran gitu kan. Nah, namun alih-alih berfokus kepada Nyonya Matilda, saya ingin melihat cerita ini dari karakter kedua, yaitu Mr. Robert. Karena saya pikir adalah sebuah kewajaran dan sifat alami manusia untuk menginginkan sesuatu lebih dari apa yang kita punya gitu, kita sanggup gitu. Semua orang juga kalau misalnya ditanya mau apa ya semuanya mau gitu. Mau atau enggak gitu, mau kan semuanya gitu. Nah, pada dasarnya kita semua menginginkan semua hal yang pada dasarnya kita semua menginginkan semua hal hingga kita menemukan batasan. Sama kayak tadi Fikri bilang, batasan gitu kan. Nah, di sini Mr. Robert itu menjadi penting menurut saya. Karena alih-alih membuat batasan yang jelas mengenai apa-apa yang bisa dimiliki oleh sang istri, Mr. Robert ini secara konsisten menghancurkan batasan itu. Saat Matilda tidak puas dengan baju yang dia miliki, sehingga dia tidak mau pergi ke pesta, kan ketika dia diajak ke pesta gitu, tapi kayak nggak mau kan, karena dia nggak punya baju yang bagus lah ibaratnya. Nah, kalau teman-teman lihat di cerita itu, yang memberikan ide untuk membeli baju baru itu adalah Mr. Robert. Mr. Robert yang ngide gitu. Oh ya udah kalau gitu beli baju baru gitu kan. Terus ketika ditanya harganya kan mau berapa gitu kan, mau butuh budgetnya berapa gitu. Nah, Matilda kan bilang kalau dia mau minta nggak terlalu banyak tapi nggak mau terlalu sedikit gitu, makanya keluar angka 300. Angka 300 itu sangat besar buat Mr. Robert kan, karena dia mau beli senapan tapi tidak dia katakan ya kan. Nah, itu yang saya pikir Mr. Robert itu tidak memberikan batasan kepada istrinya, apa yang harusnya dia mau, apa yang tidak gitu. Nah, saat Matilda mengeluh soal pakaiannya kurang karena tidak ada permata, alih-alih saya pikir dia kan harusnya memberikan reality check ya, walaupun sudah kayak kalau gitu pakai bunga segar aja, tapi kan kayak nggak cocok segala macam gitu. Harusnya kan aku pikir kayak harusnya kan mengatakan tidak kan di situ, tapi tidak dilakukan oleh Mr. Robert. Mr. Robert yang menyarankan untuk meminjam permata dari temennya, yaitu Anne itu. Dan saat kalung itu hilang, alih-alih jujur dan menghadapi masalah, Mr. Robert yang menyarankan untuk berbohong. Ya sudah, kamu nyuratin aja ke si Anne, bilang kalau jepitan kalungnya rusak, ya kan. Nah, terus terakhir saat menemukan kalung yang mirip dengan kalung yang hilang tadi, tapi harganya fantastis, yaitu $50,000. Lagi-lagi Mr. Robert menyanggupi gitu. Ya, dan didiskon jadi 45.000 gitu. Dan maksudnya itu kan harga yang sangat besar dan sangat banyak gitu kan. Secara masuk akal harusnya Mr. Robert berhenti dulu atau ngobrolin dulu dengan si Annya atau gimana gitu kan. Tapi kan tidak, yang dia lakukan adalah meminjam uang. Dan meminjam uang itu adalah ide dari Mr. Robert gitu. Meski Matilda dalam cerita ini digambarkan sebagai orang yang rakus, di dalam psikologi itu ada yang namanya apa ya, psikologis gitu, misalnya kayak keinginan rakus segala macam itu kan bukan lebih ke arah psikis gitu loh, masih dalam bentuk keinginan gitu di dalam pikiran kita, kayak kita mau makan, kayak kita sekarang mau makan hamburger misalnya. Nah, itu kan keinginan dulu kan. Aku melihat sebagai kerakusannya, dalam tanda petik kerakusannya Nyonya Matilda itu sebagai keinginannya dia di dalam pikirannya. Tapi yang mewujudkan itu semua adalah Mr. Robert. Yang membuat itu menjadi sebuah perilaku dan akhirnya blunder kemana-mana adalah Mr. Robert. Aku pikir di sini yang menarik mungkin dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Fikri. Ya wajar ya sebagai laki-laki ingin membahagiakan istrinya gitu. Dan membahagiakan pasangannya. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya kesanggupannya, memberikan kesanggupannya. Dan kesanggupan itu harusnya itu yang benar-benar disebutkan oleh Mr. Robert ke Nyonya Matilda, batasan itu.
dan kata orang-orang kemerdekaan adalah kesanggupan, ability untuk berkata tidak gitu. Dan itu yang tidak bisa dilakukan oleh Mr. Robert karena pada dasarnya dia tidak merdeka, dia budak cinta. Oh. Sekian, terima kasih. Menarik banget tadi dari Kak Haril. Dia apa ya? Saya pas pertama saya baca itu saya lumayan nyalahin Matilda sebenarnya. Karena kayak kalau pertama baca dan terkesan Matilda nih yang banyak mau dan menye-menye. Padahal ternyata Bang Haril nih kayak ngelihat dari perspektif malah Mr. Robertnya. Kayak dia yang selalu terobos batasan itu. Padahal dia yang mengambil keputusan dan lain-lain. Emang ternyata kalau udah baca beberapa kali baru terpikirkan gitu. Mungkin kita bakal lanjut ke sebelahnya Bang Nas ya. Iya. Oke, ayo Bang. Selamat sore teman-teman. Jadi saya sebenarnya membaca ini perasaan saya campur aduk gitu ya. Kenapa saya bilang bercampur aduk? Karena berhubung saya sudah berkeluarga, jadi saya merasakan bagaimana kita seorang laki-laki atau sebagai suami itu ingin yang terbaik untuk istri kita, gitu kan? Apapun yang dia mau, kita berusaha untuk yang terbaik. Walaupun kadang kita nggak mampu, walaupun kadang kita nggak punya uang. Kalau istri sudah bilang ini, ya mau. Jadi, tapi sebenarnya yang saya salahkan dan saya sayangkan, kenapa Mr. Robert ini terlalu menuruti keinginan istrinya gitu. Seharusnya dia cross check dulu harganya berapa itu kalung, jangan asal beli aja. Kan akhirnya kan di akhir cerita sangat ngenes banget gitu ya, $20 gitu ya, padahal yang dia ganti itu 45.000. Kan seharusnya dia tanya sama yang pinjam, berapa sih harganya kalung ini, saya ganti uang kayak ganti apa kayak gitu kan, jangan langsung. Jadi cerobohnya yang luar biasa dari pihak Mas Robert suami. Tetapi tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena seorang suami itu ingin membahagiakan istrinya, walaupun kadang istrinya itu secara tidak langsung lunjak gitu kan. Dia mau di ini ya. Jadi bukan curhat. Tetapi seharusnya dia mengukurlah kemampuan suaminya. Misalnya kita kondangan gitu ya. Mas, baju saya jelek-jelek nih, gimana nih? Kita sebagai laki-laki kan enggak mau gitu melihat istri kita kucel atau penampilannya walaupun nggak mewah-mewah amat, tapi ya paling enggak sering dilihat sama orang, ih bajunya jelek atau enggak punya ini kan gitu kan ya, itu terus bajunya masa di dapur pakai itu, masa ke pesta pakai itu, kan kita sebagai suami juga merasa kan malu lah gitu, minder. Akhirnya dia Mr. Robert ini memenuhi keinginan istrinya. Tapi ini di luar batas kewajaran. Setelah dikasih baju bagus, masa mau minta kalung yang mahal hanya untuk ke pesta itu? Kok jadi curhat? Ini sebenarnya ngomel atau apa? Iya benar, tapi itu sebenarnya relate banget dengan kehidupan masyarakat, di mana sebenarnya kita sebagai suami istri sama-sama saling menghargai atau sama-sama saling mengerti. Oh, suami saya cuman sebagai penulis, berapa sih penghasilan penulis kan gitu, berapa sih penghasilan kalau dia kerja di sekolah, mungkin berapa sih harga di sekolah kan gitu ya. Mau keundangan nggak usah yang mahal-mahal aja, yang biasa-biasa aja deh kayak gitu. Akhirnya kan kalau sudah begini siapa yang mau disalahkan? Mr. Robert disalahkan tidak sepenuhnya salah, istrinya disalahkan tidak juga sepenuhnya salah. Istrinya disalahkan, kenapa Mr. Robert mau kan gitu, kenapa dia tidak memberikan solusi yang lebih sederhana, diikuti aja apa maunya kan bisa di solusinya apa. Kemudian itu betul-betul relate sih dengan kehidupan kita, atau bisa dikatakan bahwa inilah drama kehidupan dalam rumah tangga, bisa dipetik seperti itu, bahwa kita sebagai suami istri itu harus sama-sama saling mengikuti, tetapi sama-sama saling memahami. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya, jangan terlalu
ikuti kemauan istri. Nggak bahaya. Karena bisa berdampak luar biasa gitu. Kalau kita ikuti kayak gini dah contohnya kita menderita 10 tahun, bayangkan hanya maksudnya ini. Yang dua ini mereka menderita 10 tahun hanya untuk mengganti kalung yang harganya cuma $20. Dibilang mereka ceroboh, iya sangat mereka ceroboh. Dibilang mereka terlalu mengikuti istrinya, iya. Tapi dibilang istrinya juga nggak tahu diri, iya memang betul kan gitu. Ya itu, jadi kompleks sekali ceritanya di sini. Saya petik secara pribadi. Ya, karena itu aja. Ya, bisa. Terima kasih Bang Nas. Emang benar sih dia kompleks banget ceritanya. Jadi tadi menarik banget dari perspektif seorang suami yang udah berumah tangga. Terus tadi pesannya jangan selalu ikuti keinginan istri. Mungkin ada batasannya ya. Batasannya kan Robert ini dia tidak bisa melihat batasan. Oke. Masing-masing laki-laki kan punya. Mungkin sekarang kita berpindah ke Ismi. Udah Boleh, siap? boleh, Oke. boleh. Aduh. Silakan. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Cek. Maaf. Oke, selamat sore sekali lagi semuanya. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa poin yang udah disampaikan oleh Bang Fikri, Bang Aril dan juga Bang Nas. Tapi selain dari hal tadi ada satu pertanyaan yang timbul, kenapa Robert memberikan sebuah solusi yang sebenarnya itu adalah jebakan untuk dirinya sendiri. Karena ada di bagian di paragraf keberapa mungkin saya lupa, intinya kalau misalkan istrinya tidak ikut, tidak dituruti keinginannya, dia akan takut dimarahin sama bosnya, makanya dia menuruti apa yang diinginkan oleh istrinya, walaupun sebenarnya solusi yang dia berikan adalah memberikan jebakan untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perspektif lain dari saya mengenai antara Robert dan juga Matilda ini, yang membuat Matilda merasa tidak cukup adalah salah Robert itu sendiri menurut saya. Kenapa demikian? Karena yang membuat Matilda merasa tidak cukup adalah karena Robert tidak memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin bisa memberi rasa cukup terhadap Matilda itu sendiri. Karena ada dialog di sana yang bilang dia menyimpan $300 untuk dirinya sendiri untuk memenuhi hasratnya yang ingin membeli senapan untuk bisa itu, karena itu senapan itu kan salah satu hobi favoritnya, olahraga favoritnya. Jadinya bisa dibilang itu yang membuat Matilda merasa tidak cukup karena tidak diperhatikan hal-hal kecil yang mungkin bisa membuat Matilda itu merasa cukup. Dan alhasil mereka menderita 10 tahun lamanya, dan ternyata berlian itu yang dibeli seharga $45.000 dan ternyata itu adalah imitasi yang sebenarnya harganya cuma $20. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Kak Ismi. Betul, saya tadi setuju banget. Kita langsung berpindah ke sebelah saya. Oh ya, ke Bang Ded nih, orang yang sudah beristri juga. Bagaimana? Iya, saya mau bantah. Silakan. Mumpung istrinya lagi nggak di sini. Istri itu amanah dari Allah. Oh. Pinjam dong. Pinjam ya. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Sebelum saya menuju ke pembahasan tentang kalung, ini kan yang memilih cerpen ini kan saya sebetulnya ya. Pertimbangan saya pertama, saya pikir kayaknya kita perlu membedah karya-karya klasik, bukan hanya yang kontemporer gitu. Nah, sebetulnya penulis-penulis klasik kita banyak yang bagus sebetulnya, banyak yang bagus. Nah, jadi ketika memilih ini bukan berarti ini yang terbagus gitu ya. Itu banyak yang bagus sebetulnya. Cuman ini salah satunya. Maestronya ini salah satunya, si Gaye de Maupassant ini. Begitu kayanya dia, coba lihat di Indonesia sendiri tuh banyak sekali yang terjemahkan. Ini juga sama yang itu banyak banget terjemahan. Nah, terus pertimbangan berikutnya adalah soal keterpengaruhannya. Jadi Gaye de Maupassant ini adalah seorang penulis yang disebut-sebut sebagai
pionir untuk sastra modern. Dalam pengertian artinya apapun itu yang masih berwarna sebelum modern itu mulai ditinggalkan dan dia yang pertama. Mungkin ibaratnya misalnya kita dulu seandainya nggak ada Chairil Anwar, mungkin puisi kita ya kayak pantun-pantun sekarang gitu loh. Nah, Chairil Anwar yang kemudian memecah kebeguan itu dengan gaya-gaya yang berbeda dengan pantun, berbeda dengan sajak zaman dulu gitu kan. Nah, barangkali seperti itu juga si Gaya De Maupassant ini. Dan berikutnya juga yang istimewa adalah keterpengaruhan terhadap pengarang-pengarang setelahnya itu banyak banget. Khususnya dalam lapangan genre realisme. Gitu. Ini kan realisme kan, bukan cerita absurd seperti Seno gitu yang kita harus mikir setengah mati kemarin kan gitu. Jadi itu sekadar pertanggungjawaban kenapa saya memilih ini. Jadi nggak subjektif yang kayak karena saya suka, nggak. Gitu kan. Pertama ya kita semua kayaknya perlu lah. Jadi ini pintu masuk saja gitu. Barangkali ya teman-teman akan menemukan ternyata ada kok yang menurut saya lebih bagus dari Gaya De Maupassant, yang nggak apa-apa. Setidaknya ini pintu masuk kita untuk menelusuri karya-karya klasik yang lain. Itu ya. Nah, oke, teman-teman, saya akan mulai. Ini sebetulnya cerpen yang sangat saya suka secara pribadi, walaupun teman-teman saya juga suka gitu sejak mahasiswa gitu. Oke, secara intrinsik dan ekstrinsik ya. Kalau secara intrinsik ini alirannya ya realisme ya. Realisme itu adalah sebuah aliran yang berusaha untuk menggambarkan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Tidak bermain simbol, tidak bermain metafor kayak gitu kan. Makanya di sini tidak ada semacam kiasan baik simile kemarin kan, metafor itu nggak ada di sini. Ada sih satu dua yang aku lihat seperti sebagai gitu kan. Tapi tidak betul-betul dia maksudkan sebagai sebuah simbol untuk membahasakan yang lainnya. Ya udah, realisme ini di sini ini ya realisme yang menggambarkan apa yang terlihat oleh mata, apa yang menjadi komentar banyak orang. Jadi dia nampak sederhana gitu. Jadi gaya-gaya realisme ini walaupun menurut kita kayak usang, barangkali seperti sinetron ceritanya gitu kan, tapi pada masa-masa tertentu dia belum ada diciptakan. Kayak gitu kan. Barangkali ya supaya kita tidak bias gitu ya. Bias penilaian masa sekarang. Jadi kita harus adil. Semuanya pernah tercipta, pernah dilahirkan, dan Gaya De Maupassant ini salah satu maestronya yang menciptakan model seperti itu yang sekarang mungkin kok kayak sinetron ya gitu. Padahal dulu ada sejarahnya kayak gitu. Nah, jadi gitu. Dia adalah realisme, dan kedua secara plot ya tentu saja maju gitu ya. Dan secara penokohan itu menurutku ini ada 3 tokoh utama menurutku ya. Siapa namanya? Matilda sama suaminya sama si An itu. Yang lain-lain itu ya paling hanya disebut sekilas saja. Si bosnya, kemudian orang-orang bertemu dengan dia di dalam situ. Dan aku lihat penokohan ketiganya itu menyimbolkan karakter masyarakat tertentu di sini. Misalnya kalau kalau si Matilda disebut ya dia memang berasal dari keluarga yang tidak kaya-kaya amat gitu ya. Tapi sayangnya dia seperti cerita di dalam Cinderella. Kayak gitu kan. Yang ini kalau dalam pembacaan kritisnya si Toni Morrison di sini ya, dia bilang bahwa sebetulnya itu adalah cerita yang sangat berjuistik gitu. Cerita tentang bahwa mengangankan kehidupan yang megah gitu kan, yang penuh pesta, penuh dengan mode, itu sebagai sesuatu yang diidam-idamkan. Itu menurutku karakter Matilda seperti itu gitu. Jadi dan penokohan si suaminya itu memang bertentangan diceritakan, bertentangan. Jadi kalau yang si cowoknya ini memang agak unik ya, unik dalam artian bahwa tapi memang selalu ada ya kasus-kasus pengecualian bahwa kok ada laki-laki yang nggak patriarkis kayak gitu. Ini nggak patriarkis banget ya kan? Justru dia pengen membahagiakan istrinya dengan segala cara. Nah, jadi si suaminya ini nampak penokohannya itu dikarakterkan sebagai sosok yang tidak berambisi seperti istrinya.
ya udah dijalani aja hidup kayak gitu, lempeng saja, tapi tetap berupaya untuk membahagiakan dengan caranya. Sementara si istrinya sebaliknya kayak gitu ya. Nah, si An ini sendiri adalah kebalikan dari keduanya. Jadi betul-betul berjuis gitu. Walaupun nanti tadi sempat diskusi sama Farhan, ada juga yang kayak menjanggal gitu. Mungkin teman-teman bisa dapat jawabannya. Memang dia berjuis, tapi kok dia punya kalung yang imitasi berliannya, kan gitu. Kenapa bukan yang asli? Kan dia berjuis kaya. Nah gitu. Tapi itulah jeda gitu ya. Nah, aku mau selesaikan di penokohan dulu. Jadi tokoh utamanya menurutku ada 3 itu, suami istri sama si An itu, dan ketiga-tiganya menggambarkan karakter yang mewakili simbol masyarakat tertentu di sekitarnya. Dan tapi yang paling dekat itu menurutku si Matilda sendiri sama si An. Artinya si Matilda kan sebenarnya iri sama An kan, pengen juga seperti si An yang memang sangat-sangat berjuis dan kelasnya memang sudah kelas orang kaya. Kayak gitu. Jadi di sini kita bisa lihat kalau kita periksa di teks gitu, jangan keluar dari teks. Periksa di teks ini semua peristiwa itu semua tentang perayaan. Kayak gitu, tentang materi. Kayak gitu kan? Tentang pesta yang besar. Gitu. Nah, ini nanti aku akan coba analisis secara ekstrinsik gitu. Intrinsiknya seperti itu. Jadi begitulah karakter masa penokohan dan karakter masyarakat yang melatari cerita-cerita di sini gitu. Terus kita masuk masih ke intrinsik, kita masuk ke apa ya? Ke unsur ceritanya. Maksud saya adalah ada kayak konfliknya apa? Konfliknya kan jelas. Ketika kalung itu hilang. Klimaksnya apa? Klimaksnya apa? Ternyata kita tahu harganya ternyata itu palsu gitu. Terus ada namanya kalau dalam kategori dalam unsur analisis cerpen itu namanya falling action. Jadi ada di antaranya kan mereka harus bekerja selama 10 tahun. Kayak gitu. Jadi di tengah-tengah itu ada tuh. Kayak gitu. Jadi menurutku ya, cerita ini memang pertaruhannya adalah di soal bagaimana mirisnya 2 orang ini yang meminjam kalungnya hilang, bekerja selama 10 tahun, dan ternyata ketahuan. Itu kan absurd banget tuh. Jadi itu sebetulnya yang mau dipertaruhkan di cerita ini, sehingga hal-hal yang lainnya itu nampak seperti disepelekan. Karena bayangin kalau dirumit-rumitkan penokohannya, barangkali tidak akan tersampaikan dengan sederhana ceritanya. Bayangin misalnya kalau tiba-tiba penokohan suaminya tiba-tiba patriarkis, nggak mau, kan beda lagi ceritanya. Kayak gitu. Tapi itu kan kita nggak mungkin kita temukan dalam teks. Jadi kita harus setia apa yang ada di dalam teks, kita cari jawabannya. Oke, sekarang ke ekstrinsik. Ekstrinsiknya kita tahu bahwa cerpen ini ditulis Februari tanya 1880-an. Intinya menjelang akhir abad ke-19. Betul nggak? Nah, abad-abad segitu itu disebut-sebut sebagai abad modernisme, di mana ada transisi segala hal yang tradisional di Eropa sana itu ditinggalkan. Industri, kayak gitu kan. Nah, dalam ini kapitalisme yang mesin yang menggerakkan semua itu, ruhnya itu kan, itu memang mensyaratkan sebuah masyarakat yang individualistik gitu. Jadi kan modernisme itu sendiri kan asal katakan dari mode itu kan dekat dengan seni. Jadi kayak pemberontakan terhadap seni yang kemudian dipinjam istilah itu menjadi istilah yang umum jadinya. Kayak semacam perubahan di segala aspek kehidupan, meninggalkan yang tradisional. Misalnya feodalisme yang berlandaskan kekayaan terhadap tanah itu ditinggalkan, sekarang ke materi. Kayak gitu kan, gaya hidup juga mengikuti itu.
Nah, jadi itu konteksnya di sini. Jadi menurutku kalau secara ekstrinsik barangkali ini cerita yang ingin mencerminkan kondisi masyarakat pada saat itu. Gitu kan? Di Paris lagi, Iya. di Perancis, pusat mode, Bro. Iya. Bener nggak? Yang di Bandung ada namanya Paris Van Java kan? Kayak gitu kan? Jadi Paris itu selalu dilihat sebagai mode. Ya. Jadi ini gambarannya gitu. Jadi cerita-cerita yang memang sekarang nampak klise, tapi pada masa itu sesuatu yang gejolaknya besar. Dan itulah yang menjadikan Guy de Maupassant menjadi istimewa. Karena dia mampu. Bayangkan kalau dia nggak nulis seperti ini, dan nggak ada penulis lain juga yang mengikuti dia, barangkali dokumentasi sosial itu lewat sastra tidak akan sampai ke kita. Kayak gitu. Jadi kita jadi tahu gitu kondisi masyarakat di Prancis pada waktu itu, gitu. Jadi pada akhirnya kan modernisme itu mempengaruhi sampai ke keluarga, ke karakter orang, kayak gitu. Jadi itu secara ekstrinsik aku lihat. Jadi antara biografi pengarangnya, kapan dia hidup itu kayak nampaknya match banget gitu. Bahwa ini memang dia ingin mendokumentasikan, menceritakan kondisi masyarakat pada saat dia menuliskan cerpen ini. Dan itu terkonfirmasi sebetulnya kalau kita searching di Google gitu kan. Memang konon katanya dia adalah penulis, bisa dibilang penulis yang istimewa. Karena apa? Karena tulisannya itu objektif. Dalam artian dia kayak nggak bias kelas. Memang dia menceritakan orang proletar, dia juga menceritakan orang berjuis. Semuanya diceritakan, sehingga apalagi dengan gaya yang sederhana seperti ini, yang menurut kita zaman sekarang mungkin kayak sinetron. Ini sangat ramah kepada semua kalangan pembaca. Pada waktu itu yang dari bahan yang saya, dan menurutku masuk akal juga kalau kita baca ini kan 8 halaman, tapi bagiku pribadi kayak 2 halaman ya. Pendek, cepat sekali selesai gitu. Gitu. Mungkin karena pilihan genrenya juga realisme. Tidak seperti bermain simbol kayak Seno Gumira yang kemarin. Ini maksudnya apa ya? Kenapa dia bilang orang merah ya? Setengah mati kan? Nah, jadi kalau dalam realisme barangkali akan dia bilang dia adalah anggota Partai Komunis Indonesia. Udah selesai. Nggak usah nyebut orang merah. Ya kayak gitu. Jadi itu sih kalau dari aku ya, mencoba membedah ini secara intrinsik dan ekstrinsik. Oke. Tadi aku mau cerita dikit. Ini aku bawa ke sini hanya untuk memamerkan. Ini contoh-contohnya, dan dia kan kalau dari biografinya si Guy de Maupassant ini orang tuanya itu kan sempat berpisah ya. Iya. Berpisah, dan si ibunya menitipkan dia ke seorang penulis namanya Gustave Flaubert, dan ini bukunya. Madame Bovary. Ini cerita tentang mendeskripsikan tentang konflik kalangan kelas menengah tadi saya. Kalau berjuis ini. Perlu kalian. Ini berkali-kali diterbitkan oleh Gramedia, sampai sekarang itu diterbitkan ulang lagi. Gitu ya, teman-teman, ini harus saya pamit supaya tahu bahwa buku-buku di sini ada tujuannya di koleksi. Oke, terima kasih. Kembali ke Bang Farhan. Menarik banget dan sangat teknis ya. Kayak tentang biografi penulisnya yang Tidak seperti baru saya tahu. elit pria kemarin ya. Ya, tidak. Langsung aja ke Kak Enggar. Oke. Wah, sudah diulas semua sama Bang Ted ini. Oke, aku kayak ngelihat Matilda itu ya mengingatkan aku sama aku baca buku Rasina kan, sempat baca buku Rasina. Jadi istrinya Sheriff itu juga punya 11-12 lah, sifatnya kayak si Matilda, yang mana dia serakah, terus dia tidak merasa puas akan pekerjaan suaminya. Bahkan sampai dia pindah ke Indonesia pun istrinya ini tuh juga tetap merasa tidak puas dengan hal itu gitu. Jadi kayak si Matilda ini memang selalu melihat, kayak katanya Fikri, melihat ke atas gitu. Jakanya dia melihat ke atas, bukan secara harfiah melihat ke atas ya. Melihat ke atas maksudnya kayak orang-orang yang di atasnya dia gitu. Kalau yang saya dengar, kalau kita melihat ke atas terus, kita tuh
nggak bakalan bersyukur gitu. Tapi kalau kita ngeliat ke bawah, kayak dengan kehidupan kita, terus kita bandingin sama orang-orang di bawah kita, itu baru kita bisa merasakan rasa syukur gitu. Padahal kalau dibilang hidupnya Matilda ini nggak susah menurut saya, nggak ada orang susah punya juru masak sama pembantu. Orang susah mana yang punya pembantu sama juru masak gitu. Itu sih dia kayak ya serakah Karena di lah. situ kan tidak kaya, tidak juga miskin. Setengah-setengah. Ya. Dia Terus apa ya? Robert itu saya ngerasa dia itu sebagai suami ya. Menurut saya suami itu tuh sebagai penopang kan dalam keluarga. Tapi dia tuh tidak, maaf ya yang sudah menikah. Sebagai suami kan dalam keluarga, tapi dia tuh bukannya kayak menginterpretasikan dirinya sebagai penopang. Dia tuh malah membuat sebuah huru hara lagi gitu, huru hara baru gitu di dalam rumah tangga itu gitu. Bukannya dikasih tahu kan istrinya kayak kita we cannot do something yang kayak gini gitu, tapi dia tuh malah kayak memberikan apa yang dimau sama istrinya, dan itu tuh kayak tidak memberikan sebuah batasan lagi gitu. Dan itu bikin masalah baru, mereka jatuh miskin cuma perkara kalung imitasi doang harganya $20 gitu. Terus ada lagi aku tulis nih. Catatannya lebih banyak. Terus dia itu sebagai suami juga nggak pernah tegas gitu. Saya tahu kalau kita mencintai pasangan kita itu adalah sesuatu hal yang bagus. Saya tidak pernah menyalahkan cinta itu sebagai sebuah perasaan. Cinta itu tuh kayak perasaan yang paling indah menurut saya. Tapi kita juga tuh harus tahu sebuah batasan juga gitu. Kayak si Robert seharusnya diam itu kayak, oh gini loh sayang yang harusnya kamu lakukan. Gak gitu, Jir. Gak romantis banget bang. Gitu, jadi seharusnya kita memberikan batasan gitu kepada pasangan kita, bukan malah terus-terusan kayak menuruti, dan akhirnya mereka karena kecerobohannya mereka sendiri, mereka jatuh miskin, dan yang awalnya mereka biasa-biasa aja benar jadi jatuh miskin gitu. 10 tahun lagi. Iya 10 tahun lagi. Cuma perkara kalung imitasi harganya $20. Terus apa lagi ya? Sakit hati ya. Udah capek ngutang sana sini kan. Mungkin itu aja sih dari saya. Makasih banyak Kak Enggar, lumayan menyerang Robert lagi ya kayak Kak Ariel tadi. Iya, diserang terus ya. Maksudnya dia tidak tegas menjadi laki-laki gitu Benar-benar. kan dia itu kepala keluarga. Udah dia kepala keluarga, dia seharusnya bisa menjadi suami sebagai penopang gitu loh. Dia tidak bisa tegas menjadi seorang laki-laki. Siap. Tapi karena Terus. dia sayang aja sama istrinya. Kan aku bilang cinta tuh nggak salah. Tapi kayak Kalau tidak membuktikan ya. cintanya nggak salah, tapi batasannya yang harus kita tentukan gitu. Ya kayak. Keren. Kan. Ayo langsung aja Kak Aura. Oh iya, terima kasih Kak Farhan. Jadi sebelumnya saya sudah membaca juga mengenai biografi penulis, kemudian latar penulisan cerpen ini juga. Kayak katanya Bang Dedi tadi, Guy de Maupassant ini memang sastrawan asal Prancis yang lahir pada tahun 1850, terus meninggal tahun 1893. Dan cerpen The Necklace atau kalung ini ditulis dan diterbitkan pada tahun 1884. Memang latar penulisannya itu waktu zaman-zaman bangsawan Prancis gitu saya lihat. Yang saya suka dari cerpen ini adalah bukan Mungkin bosnya. kan dia memang realis ya, jadi gaya bahasanya juga sangat lugas gitu, deskripsinya tidak terlalu ribet.
seperti yang kalimat pertama itu paragraf pertama, di sini dia langsung secara gamblang menjelaskan bagaimana sih kehidupan Matilda dan karakternya. Seperti bunyinya seperti ini. Matilda Loisel tidak berasal dari keluarga kaya. Ia cerdas dan cantik, tapi itu tidak cukup baginya. Banyak hal tidak berarti bagi seseorang ketika ia sangat menginginkan sesuatu. Semua itu tidak dapat menggantikan seorang suami yang kaya. Dia secara gamblang langsung menjelaskan kalau Matilda ini bukan orang yang merasa cukup gitu hidupnya. Walaupun dia sebenarnya tidak miskin, tapi juga tidak kaya. Sama juga di paragraf ke 1, 2, 3, 4, 5. Di sini penulis itu sangat tidak bertele-tele saat menjelaskan perbedaan karakter dari Robert dan Matilda. Bunyinya, Robert sendiri menyukai masakan yang disediakan koki mereka, tapi Matilda tidak. Robert senang menyantap sup ikan yang lezat untuk makan malam. Masakan ayam lezat untuk makan malam selalu membuatnya bahagia. Ia tidak menginginkan apapun, cukup dengan makanan sederhana. Tapi Matilda lain, ia ingin makan udang laut dan kue kesukaan. Ia ingin makan dengan piring emas. Di situ sangat terlihat sekali kontras karakter mereka. Si Robert ini lebih suka hal sederhana, sedangkan Matilda lebih menyukai kehidupan yang lebih mewah gitu dari kehidupan dia saat itu. Maka dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya kemungkinan menurut saya penulis itu ingin mengkritik obsesi masyarakat terhadap status sosial sebenarnya. Dilihat dari deskripsi penulisannya. Lalu juga yang saya bingungkan saat membaca biografi dan juga cerpennya itu, penulis ini kan meninggal karena penyakit sifilis katanya begitu pada tahun 1893. Ya. Ya. Dan kalau di buku yang ada cerpennya di Kak Gandhi itu, ya tuh cerita tentang pengarangnya itu diceritakan kalau si Guy de Maupassant ini meninggal karena pengaruh obat-obatan, karena dia stres kan kena sifilis, jadi dia mengkonsumsi obat-obatan gitu. Bahkan di situ ditulis juga tentang pengarangnya kalau misalnya si Guy de Maupassant ini pun tidak terlepas dari ingin mengikuti gaya hidup yang ya gitulah. Jadi sangat berlawanan dengan hal yang ingin dia sampaikan di cerpen ini. Saya lihat cerita pengarang dan cerpennya gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oh, Bagus. asik. Itu dulu soalnya masih bingung. Oh iya. Iya, nanti tambah-tambah. Keren banget emang Kak Aura nih. Makasih. Lanjut ke Kak Gandhi. Ya, kayaknya soalnya semuanya udah. Kamu udah baca kan? Iya benar. Saya provokasi dia untuk datang karena ini mirip loh dengan. Jadi sebetulnya memang dia realisme ya, tapi ada cabangnya dan itu cabangnya dia ke naturalisme. Ya, natural. Tapi nantilah kita diskusi soal aliran sastra. Yang penting bukan Wahabi ya. Bisa Wahabi sampai ke sana ya. Wahabi itu. Memang di Hindu ada Wahabi. Baik, selamat sore. Agak ke sini. Sore. Mau masuk? Baik, selamat sore menjelang malam sekali lagi. Sore. Hari ini saya juga akan memberikan pendapat saya soal cerpen ini tentang karung karya Guy de Maupassant. Ya, bacaan ini. Maupassant. Nah, cerita ini kan bercerita tentang kehidupan sepasang suami istri yang sebenarnya kehidupan mereka tuh baik-baik saja. Sebelum terjadinya peristiwa karung tersebut. Nah, nama sepasang istri sama suami ini namanya Matilda Royce dan Robert Roycel. Susah banget bacanya, Robert Roycel. Nah, di sini juga menurutku kayak sangat kontras sekali perbedaannya juga ya kan, kenapa mereka bisa menikah gitu antara Robert yang
yang bersyukur tentang segala hal yang telah dia miliki, sama istrinya yaitu Matilda Royce yang benar-benar penuh ambisi, benar-benar pengen harta gitu, ingin memiliki kekayaan semuanya. Nah, seperti yang dibilang sama Mbak Olga tadi itu, kayak kontras banget sifatnya, kayak si Matilda ini benar-benar pengen apa yang dia mau gitu, sedangkan Robert itu kan dia kayak mensyukuri, kayak seperti saat makanan itu si Robert itu tuh ya seperti Bang Nas. Ya, Robert itu tuh dia tuh seneng banget makan segalanya gitu. Makan apapun yang dihidangkan, apapun yang dimakan tuh pasti dia makan. Sedangkan untuk yang si Ibu Matilda ini kan ini senang banget, dia maunya tuh harus ada udangnya harus ada piring emasnya gitu. Iya, yang segera ada jaringnya. Dan ini juga semakin diperparah saat ada undangan dari atasannya si Robert ini kan dibilang si Robert ini kan ini ada sebuah kehormatan seumur hidup dia diundang di acara pesta ini, dan dia awalnya ingin apa ya, tampilnya seadanya aja gitu dengan istrinya si Matilda ini pakai baju merah favoritnya. Tapi ternyata si Matilda ini karena dulunya merasa iri sama temen-temennya yang memang sangat kaya ini, dia akhirnya kayak semakin apa ya, semakin iri hati, gimana cara bahasanya ya, semakin iri hati gitu, semakin berambisi dan gimana ya, karena dia nggak bisa melakukannya sendirian itu, dia tuh jadi melampiaskan ke suaminya tuh dengan cara menangis gitu, menuntut kalau dia ingin diberikan baju yang lebih mahal gitu, dengan perhiasan yang ada gitu, perhiasan terbaik yang pernah ada gitu. Nah, si suami ini karena emang sangat menyayangi istrinya, sangat meratukan istrinya gitu, dia tuh bahkan rela gitu ingin melakukan segala caranya, misalnya kan memberi pakaian seharga $300 gitu, dimana kan pada awalnya dia mau tabungan yang $300 itu untuk digunakan untuk memberi senapan favoritnya gitu. Dia udah lelah bekerja terus menabung, tapi karena ya namanya suami cinta sama istri kan, akhirnya dia ingin menyenangkan istrinya itu dengan memberikan uang sebesar $300 itu. Ternyata istrinya itu tetap tidak puas. Dia pengen selain pakai baju mahal itu, dia pengen ada berbagai macam perhiasan gitu. Perhiasannya bukan perhiasan yang biasa, tapi perhiasan yang bernilai jutaan gitu. Akhirnya karena suaminya tidak bisa lagi untuk memenuhi apa yang dia mau tuh, suaminya menyarankan dengan berteriak, coba kamu pinjam ke temanmu yang namanya siapa ya, lupa kan? An. Akhirnya mereka bertemu dengan si An tersebut, temannya itu. Iya, awalnya mereka basa-basi hingga kan si Matilda tuh, pinjam dong kalungmu yang paling berharga itu. Oh ya, silahkan, tapi jangan sampai tempat mengembalikan, ya harus dijaga gitu. Nah, singkatnya kan si Matilda ini bangga banget kan sama bajunya, sama penampilannya, dia pakai kalung tersebut kan. Terus datang ke pesta itu, semuanya berjalan lancar, sehingga habis itu mereka udah pulang. Ternyata saat mungkin yang ku ingat ya, saat dia sedang bercermin itu ternyata kalungnya hilang. Nah, nggak tahu di mana nih kalungnya. Awalnya mereka ngira tuh dia ketinggalan di taksi. Ternyata suaminya telah menghubungi semua perusahaan taksi, ternyata nggak ada. Terus ke polisi juga nggak berhasil juga, hingga dia mengatakan sayembara kalau siapa yang bisa menemukan kalung itu dia akan diberi hadiah besar. Ternyata juga tidak ketemu juga. Akhirnya mereka sepakat untuk memberi kalung yang baru kan. Dan ternyata harga kalungnya itu
berapa ini? 50 juta dolar kalau nggak salah. 50.000. 50 ribu dolar. 50 ribu dolar kan. Tapi ternyata tabungan mereka itu cuma 18 ribu dolar. Nah akhirnya istrinya ini apa ya, Maksa gitu. memaksa suaminya untuk mengutang gitu, mengutang ke segala temennya. Tapi kan karena uangnya tambah besar kan, dia kan jadi nggak bisa ngutang hanya dengan satu orang saja, jadi harus berbagai orang gitu, dengan berbagai bunga yang berbeda gitu. Nah akhirnya mereka berhasil memberi kalung yang mirip dengan kalungnya si An ini. Mereka bisa mengembalikannya, tapi karena sebuah kalung itu juga mereka menderita selama 10 tahun. Di sini aku memang memaki-maki mereka berdua sih. Ya. Mereka jadi nggak bisa lagi menjalani kehidupan yang sedia kala. Karena kan mereka memang keluarganya mungkin menengah. Tapi karena kalung itu kan jadi kayak miskin gitu kan, nggak bisa biayain juru masaknya lagi, nggak bisa memberikan upah. Istrinya juga harus ikut bekerja kan, sampai tubuhnya bungkuk, sampai wajahnya tuh nggak seperti wajah dia aslinya lagi. Hingga suatu saat dia ketemu sama temannya si An ini. Dia menyapa si An ini, tapi si An ini nggak ngeh dia. Dia nggak sadar kalau itu Matilda. Ya, apakah aku mengenalmu? Asalkan kan kaget si Matilda kan. Jadi kan si Matilda ini akhirnya memberitahu kalau dia nih namanya Matilda kan, nanti semua bisa bicara. Dan si An ini kaget kenapa si Matilda ini dia nih rupanya begitu jauh dibanding dia yang 10 tahun yang lalu gitu. Dan si Matilda bilang itu karena kamu. Karena kalungmu itu yang membuat kami menderita selama 10 tahun. Terus apa ya? Terus kan si An ini kan dia bingung kenapa karena kalungku gitu. Bukankah kamu sudah mengembalikan kalungmu? Terus si Matilda bilang itu cuman kalung milik dia yang hilang 10 tahun yang lalu itu. Si An kaget dong. Hanya karena sebuah kalung kamu menderita selama 10 tahun. Padahal kalung itu cuma 20 dolar saja. Di sini saya merasa kayak ya elah gitu. Ini pelajaran yang saya ambil ya. Selain karena bersyukur kita tuh harus bersyukur sama kehidupan yang kita miliki gitu. Kita tuh jangan sampai iri hati kepada kehidupan orang lain gitu, terutama orang yang lebih kaya dari kita gitu. Selain itu yang saya dapatkan, terus yang kedua, kalau kamu minjem barang tuh setidaknya tanyakan harganya dulu lah gitu. Itu aja sih. Terus terus di sini saya juga mengetahui kalau sebenarnya emang bahasanya ini sama kayak si karyanya Emile Zola sih. Kayak kita tuh jadi nggak perlu kayak mikir-mikir terlalu jauh lah tentang bagaimana apa yang terjadi, karena kan sudah terbukti kan apa yang bilang, sangat terdeskripsi gitu ya. Terus juga seperti kata mbaknya tadi yang Mbak siapa? Kenalan. Mbak sebut namanya Mbak? Enggar. Oh Gandhi. Bisa jadi Gandhi. Bahwa kita tuh kalau kita sudah berumah tangga tuh, kita jadi suami itu juga harus tegas ke istri tentang batasan yang mereka mau gitu. Kita nggak boleh kayak semacam disetir gitu sama istri. Kayak Enggak gitu lah. kita nggak boleh. Pak, kita mau klarifikasi apa kata Bang Dad sebenarnya ini. Bukan patriarki sih, tapi ya boleh kita menuruti, tapi ada batasannya gitu. Kita juga harus tahu kemampuan kita tuh di mana gitu dalamnya. Ya cinta sih. Tapi jangan terlalu maksa gitu. Terlalu memaksa gitu. Aku pengen helikopter. Saya curiga sebenarnya
saya juga sebenarnya sama Magda sama Robert ini kan mereka pacaran gitu, langsung menikah gitu. Mungkin baru tahu sifat keduanya pas menikah mungkin itu. Iya. Iya mungkin dijodohkan makanya dia begini. Konspirasi. Mohon maaf kalau pembahasanku agak nganggur gitu, ya emang itu yang aku dapat. Keren. Semua bebas berpendapat di sini. Eh, terima kasih banyak Kak Gandhi udah ya. Udah oke, mungkin kita pindah ke Dia udah baca. oh ya ke saya dulu. Oke. Jadi cerpennya yang Gaide mau pasang ini sebenarnya saya udah ada baca yang Cinta Sejati juga judulnya di buku itu, dan emang keren sih cerpennya. Kayak kata Bang Det tadi, dia maestro. Sastra klasik. Dan mungkin apa ya, karena ini kan cerpennya udah lama ditulis tahun 80-an. Cuman dia masih sangat relevan sama zaman sekarang kayak 2025. Saya tuh ngelihat Matilda ini kayak orang-orang sekarang yang yang dia nyewa iPhone gitu biar dilihat keren sama orang. Dia ada kan baru tahu kan? Iya. Dia Iya. Dia nyewa iPhone, terus ada joki Strava juga. Ya kayak jadi dia ketahuan larinya jauh padahal itu orang yang jokiin gitu. Jadi kayak mirip gitu saya ngelihatnya. Dan kalau dari ceritanya agak aneh kenapa kan dia dikasih pinjam kalung ya. Dan di sini tuh katanya tuh kalungnya tuh sama dengan harga $45.000. Dan aneh tuh kayak dia gampang aja minjemin. Itu kayak nggak masuk akal, masa semahal itu dia gampang pinjemin dan setelah dikembaliin dia nggak ngecek lagi gitu. Harusnya dari sana dia curiga, emang ini kalung ini semahal itu gitu. Kayak dan Berarti pelajaran berikutnya kita nggak boleh percaya sama orang gitu aja dong. ya dan apa ya, dan ketidakjujuran suami istri ini sih sebenarnya. Dia harusnya kan bisa aja langsung jujur sama An ini, kayak bilang sebenarnya hilang kalungnya, nggak apa-apa deh kita ganti, emang berapa sih kamu beli dulu gitu. Kan itu kayak menghadapi masalah langsung gitu. Jadi terus walaupun tadi banyak yang bilang dia kontras sifatnya, tapi menurut saya dia sama-sama aneh sebenarnya yang dua. Kayak the blind leading the blind gitu. Kayak seharusnya kan Robert ini dia kayak logika gitu kan, berlogik. Tapi kenapa yang solusi yang ditawarin itu malah berbohong dulu gitu. Dan emang sih pas dia mau beli kalung di toko emas itu kayak dia cuman punya 1 hari gitu, kata penjual kalung. Tapi kan dia bisa cari alternatif lain, ya udah tunggu dulu, uangnya belum ada gitu, bilang dulu kan. Dan yang aneh juga pas dia beritain di surat kabar, kan Matilda ini kayak terkesan sebagai karakter yang dia itu gengsi banget. Dan dong kalau dia di surat kabar diberitain, ada kemungkinan An ini bakal tahu. Dan Matilda tuh kenapa dia kayak tidak concern gitu. Kayak dia cuman ya udah biar aneh gitu sebenarnya. Dan ceritanya kayak sinetron banget. Udah sih itu aja kalau dari saya. Kita pindah ke Bang siapa ya? Bang Ziki. Kok ragu? Bang Ziki keren ganteng. Siapa yang belum? Sudah semua. Sudah semua Bang. Oh, Kami pulang dulu ya. oke teman-teman. Jadi saya sudah baca nih ceritanya. Ya kayak tadi dijelasin sama Bang Det, dia realis gitu ya. Jadi enggak ada metafor, enggak ada andaikan, enggak ada perumpamaan di sini. Jadi ceritanya flat aja, cerita realita gitu. Terus kalau penokohan ada 3 di sini, si Matilda dan suaminya si Robert dan siapa temennya An. Yang unik dari cerita ini saya sih ngambil kesimpulan gitu ya. Ini menceritakan tentang orang yang intinya termakan gengsi aja sih. Termakan gengsi sampai dia meminjam kalung itu ke temannya, dan temannya sebenarnya
dia ngasih kalung itu ya karena memang harganya kan nggak mahal gitu, tapi karena dia dipandang orang kaya gitu, seolah-olah semua barangnya orang kaya itu mahal semua, bagus-bagus gitu. Jadi orang-orang seperti keluarganya si Robert nih, Matilda ini ngelihat orang ini temannya orang kaya begini, berarti semua harta dia itu berharga semua. Jadi seolah-olah dia itu minjam kalung itu kan untuk menghadiri pesta ya, menghadiri pesta ya, intinya untuk pamer aja gitu, kayak ceritanya Farhan tadi. Kalau kita tarik ke sekarang ya banyak kan orang yang sewa iPhone itu. Iya sih, maksudnya tujuannya kan kurang lebih sama lah kayak si Matilda gitu, hanya untuk dilihat orang aja. Sama kayak orang-orang apa ya, mungkin lagi FOMO apa gitu, terus ya hanya untuk foto dapat udah gitu sih kalau realistisnya sekarang. Terus dari teksnya juga bahasanya karena udah ditranslate ya, bahasanya ringan sih ini, ndak yang harus mikir, bahasanya ndak yang ngajak kita penggunaan kata-katanya juga sehari-hari gitu, ndak yang sulit. Mungkin itu aja sih teman-teman. Sekian dan terima kasih. Menurut Ya. Om Ziki bagus nggak? Enggak. Kalau bagus, kalau untuk karya klasik memang ada khas gitu. Kalau gini ya, kalau saya baca novel-novel klasik atau karya-karya klasik itu mereka selalu bawa tema atau latar-latar yang sederhana gitu, sederhana sekali, nggak yang ngajak kita kemana gitu, yang loncat-loncat gitu. Dia selalu di satu line yang sama gitu. Ini kan cerita di keluarganya minjem, nggak yang latarnya nggak berpindah-pindah gitu loh. Apa mungkin khasnya karya-karya klasik itu gitu mungkin ya? Atau gimana ya? Coba nanti kita diskusi. Ya, mungkin itu ya sih teman-teman. Terima kasih. Yeay. Masih ada waktu, coba kita diskusi lah. Aku ada yang menarik soal yang Gandhi bilang bahwa kayak kita menyalahkan apa yang ada di dalam teks, kita kan menafsirkan, gitu kan. Nah, jangan-jangan yang salah juga tafsiran kita, yang bias kayak gitu. Misalnya, menurutku justru kan menjadi realistis ketika orang bingung mau bikin apa, dia berupaya. Bisa saja karena panik. Kalau orang panik itu nggak bisa berpikir rasional, kayak gitu kan. Nah, bisa jadi juga maksudnya termasuk ketika si Robert itu kepikiran untuk bikin iklan, dan itu menjadi semakin realistis karena pada masa itu ini juga jadi informasi buat kita. Pada masa itu kalau ada apa-apa kita bisa bikin iklan, kayak gitu. Soal kemudian tidak kesampaian, ya barangkali ada fakta lain bahwa tidak semua orang baca koran mungkin, kayak gitu, gitu. Nah, termasuk yang soal kita menyalahkan Robert. Kenapa kita menyalahkan Robert? Jangan-jangan ada bias di kepala kita membawa nilai sekarang, tidak membawa nilai masyarakat pada masa itu, apalagi di Eropa. Kesalehan, kebaikan orang Eropa, standar nilainya dengan kita itu pasti beda. Nah, ya kayak gitu. Saya di orang mana-mana saya. Itu mungkin bisa kita diskusikan. Aku tidak mencoba mengunci jawabannya ya. Maksudku kita diskusi aja kira-kira apa yang menarik yang bisa kita telusuri kembali dari buku ini, sambil bersikap kritis terhadap sikap kritis kita sendiri. Kayak gitu maksud saya. Tadi aku suka misalnya bagian si Aura yang baca teks per teks. Itu kan kelihatan banget ternyata dari awal cerita ini sudah dikunci ini karakter mereka, kayak gitu. Kayak gitu kan. Jadi berbeda dengan yang karya-karya yang barangkali kita berpikir dulu apa karakternya. Di sini kita sudah dikasih jawabannya.
Itu jadi mungkin ini cikal bakal AI kita nggak tahu. Kayak gitu. Nah itu kan, jadi dia sudah kasih tahu kita dari awal ini karakter tokohnya kan. Nah maksudku ada nggak di teks-teks yang masih jadi celah, termasuk yang dibilang Farhan itu menarik juga, gitu kan. Nah kita cari tahu yang misalnya apa ya, yang menurut Farhan kayak bukan membantah sih, kayak agak berbeda dengan pendapat kita semua gitu, bahwa keduanya kontras. Kalau menurutmu enggak gitu? Menurut saya dia nggak kontras karena itu tadi dia keputusannya tuh mereka setujui bersama, dan mungkin karena itu mereka nikah sama-sama gitu sih Pak. Iya, sama-sama blow on gitu ya. Iya. Ada yang lain dan cuma saya? Ada nggak hal yang lain yang menarik lagi ya? Atau jangan-jangan kan saya kepikiran juga yang iklan itu ya. Iya. Mungkin seperti kata Bang Ded, mungkin si Annya mungkin nggak baca kuakan gitu. Atau mungkin jangan-jangan si An ini udah baca kuakan tapi dia cuma mendiamkannya saja gitu. Nah kita nggak tahu. Atau menjebak. An ini katanya biasa kabarnya. Iya. 10 tahun dia kayak gitu, dia kayak nggak ada mau nongol gitu. Iya. Iya. Dia absen. Kayak banget siapa. Supaya- Tapi memang betul dibilang Farhan tadi ya, maksudnya seharusnya kita sudah curiga dari awal. Maksudnya orang seperti An yang kaya kok walaupun sahabatan gitu ya, tapi kan masa selempeng itu meminjamkan. Artinya sebetulnya dari situ kita bisa tahu, bukan bisa tahu sih, bisa kita mencoba menghubungkan dengan fakta bahwa kalung itu memang imitasi. Kan kalau imitasi kan berarti dengan gampang kan kita. Kayak gitu. Dan ketika mengembalikan juga nggak dicek-cek juga. Terus tadi ada pertanyaan, kenapa dia nggak tanya harga dulu? Orang panik. Kan kalau dia tanya harga nanti ketahuan gimana? Kenapa kamu tanya harga? Tapi cerita tentang betapa absurdnya masyarakat modern yang berusaha mengejar-ngejar materi itu tidak akan tersampaikan kalau begitu ceritanya. Jadi harus ada kesalahan yang dilakukan. Cerita itu kan jadi menarik kalau ada kesalahan. Ada konflik, ada yang perlu diselesaikan jadinya kan? Salah di Liverpool. Ya. Diam. Tapi jadi unik ya, maksudnya ternyata Guy De Maupassant ini udah kasih clue kalau ada yang nggak beres sama kalungnya gitu. Kayak tadi tuh kan, kayak misalnya si An itu ndak secara gampang gitu langsung ngasih, terus tidak An itu tidak terlalu mempermasalahkan kalau dia minjemin kalung itu walaupun misalnya dia mahal misalnya kayak gitu. Tapi udah ada dikasih clue kalau ternyata itu kalung memang kayak imitasi karena dia terlalu gampang untuk dikasih gitu. Jadi unik kalau menurut saya. Terus soal kontrasnya karakter tadi kalau menurut saya tetap kontras kok karakter mereka, tapi yang bikin dia jadi klop pemikirannya itu kan karena memang si Robert ini yang sifatnya terlalu bukan dia sangat-sangat mencintai Matilda gitu sampai semua dia mengalah demi Matilda itu. Kayak istrinya mendominasi nggak sih? Balinya? Bisa jadi iya. Makanya dia jadi mau ikut-ikut aja walaupun mereka beda sifat gitu loh. Karena ada dasar cinta itu tadi. Gimana dong yang lain? Saya mungkin sedikit. Iya sudah. Satu hal juga sebenarnya seharusnya pas Matilda mengembalikan kalung itu kan si An ini nggak ngecek gitu kan kalung itu. Dia malahan ada dua kemungkinan kenapa dia nggak ngecek, karena tertutupi rasa amarah karena nggak cepat ngebalikin. Lalu yang kedua seharusnya Matilda itu bertanya-tanya, seharusnya di sana dia itu patut curiga kenapa kok dia nggak cek gitu loh kalung yang dikembalikan itu gitu. Seharusnya hal itu patut dicurigakan. Kalau misalkan dia udah mendalami kecurigaan itu, dia kemungkinan nggak bakalan menderita selama 10 tahun lamanya. Seandainya dia mendalami kecurigaan itu, tapi sempat dia curiga sedikit kalau kok dia nggak cross check gitu kalungnya, langsung taruh aja langsung ke kotaknya gitu. Sebenarnya dia ada sedikit kecurigaan, tapi sayangnya tidak mendalami kecurigaan itu. Tapi yang dibilang sama Bang Ded tadi,
cerita itu nggak akan menarik kalau nggak ada salahnya. Jadinya mungkin gitu gayanya penulis supaya apa ya, letak kesalahannya itu ya seperti itu. Sebenarnya di tengah baca cerpen ini, pas dia ngasih kalung itu, si An ngasih kalung ke siapa namanya, Matilda, sempat saya sedikit kayaknya ini jatuhnya kalungnya bakalan hilang deh, sempat ketebak seperti itu. Dan juga mengenai kenapa dia bisa memberikan Matilda kalung secara apa ya, legowo aja, karena saya rasa karena mereka bersahabat udah lama, itu mungkin alasan yang sederhananya. Dan juga masalah saya lebih kepikiran sih, kok bisa dia bilang ada kalung yang cocok untuk kamu, dia bilang kayak gitu. Apakah dia kasih kalung yang ternyata imitasi itu hanya dia yang tahu, apa karena satu sosial temannya itu yang menengah, makanya dia memberikan temannya itu kalung imitasi. Sama seperti pertanyaan, kok bisa borjuis ya istilahnya, kok dia orang borjuis punya kalung imitasi. Itu saja kayaknya yang bisa saya sampaikan. Memang kalau cerpen bagus selalu ini ya, maksud terbuka untuk kita tafsir gitu. Mungkin aku mau coba bahas tentang kenapa kalung imitasi gitu kan. Maksudnya kenapa si An ini kan dianggap borjuis tapi dia punya kalung imitasi gitu. Terus kayak aku pernah beberapa kali baca tentang hal-hal seperti itu gitu. Jadi kayak orang yang punya kekayaan gitu, tapi justru karena dia itu borjuis gitu dan dia sudah kaya, dia tidak lagi memperhatikan mana yang asli dan mana yang palsu gitu. Karena di matanya dia bagus atau tidak aja gitu. Jadinya yang butuh keaslian itu kan sebenarnya adalah bayangan dari kelas menengah ke bawah gitu untuk naik kelas kan. Mereka butuh sesuatu yang bentuknya branded gitu supaya mengangkat kelasnya mereka ke atas. Makanya aku pikir kayak kenapa dia imitasi gitu, karena memang si An ini tidak lagi memperdulikan masalah keaslian itu. Terus ada pepatah yang bilang you can buy fashion but you cannot buy class gitu. Dan ini hal yang terjadi di hal yang terjadi di Matilda gitu. Itu aja sih. Mungkin ada yang mau menanggapi. Terima kasih. Ada lagi enggak Rongian atau sudah Bang? Sampai deketan lagi. Nah, kalau saya sih cuman membahas tentang sebenarnya ini novel. Gara-gara ini cerpen yang sangat cocok untuk dibaca untuk semua orang karena sebetulnya yang ingin dijelaskan oleh, saya lupa jadinya pengen bahas apa sih? Ya intinya ya Allah saya lupa loh. Saya lupa jadi. Ya Tuhan kembalikan. Boleh aku filling the blank. Iya, sama tadi masih kembali ke masalah kelas borjuis tadi itu. Kalau teman-teman pernah dengar kalau orang-orang dari kelas atas itu senang memakai barang-barang yang disebut sebagai quiet luxury gitu. Quiet luxury itu pernah dengar kan? Jadi kayak dia bagus dan memang branded gitu, tapi tidak kelihatan. Brandnya tuh tidak kelihatan. Itu yang kadang-kadang membedakan. Kan ada istilah tentang yang kayak OKB gitu. Aku lupa kalau orang kaya baru gitu. Iya, kalau kalian lihat di sosial media gitu, kelihatan kan maksudnya orang-orang yang baru memiliki uang yang banyak gitu. Mereka kan butuh pengakuan dengan membeli barang-barang branded. Jadi yang semacam flexing gitu. Iya, semacam flexing dan harus kelihatan brandnya kan. Sedangkan orang yang borjuis beneran itu make barang-barang branded yang nama brandnya tidak kelihatan gitu. Makanya disebut sebagai quiet luxury. Begitu sih. Sudah? Ingat? Lupa saya. Oke. Itu jadi kayak artis-artis itu enggak sih, artis yang flexing itu? Iya, bisa jadi. Orang kayak sesungguhnya kayak 9 naga tuh enggak pernah pamer apa-apa gitu. Iya. Ya enggak sih? Iya. Kalian tahu ini enggak sih 30 under 30-nya Forbes? Itu. Itu kan mereka bayar buat masuk.
ke situ. Iya, mereka bayar. Sama kayak ranking-ranking orang terkaya gitu kan. Orang iya, karena orang kaya beneran biasanya menghindari pajak kan. Kalau kalau menghindari pajak kan masukin apa ya, angka jumlah penghasilan saya segini gitu. Itu kan namanya menjebak diri sebenarnya kan. Makanya kayak ya begitu sih. Jadi banyak orang-orang yang beneran berjuis dalam tanda kutip gitu yang tidak mengumumkan keberjuisannya begitu. Jadi itu bukan mendominasi sebenarnya. Bukan dipilih secara tapi bayar. Iya, betul. Bayar kok, emang ada. Tapi bisa dicari artikelnya, emang mereka bayar. Seingat saya bayar. Gitu. Coba Komnas, mungkin sudah berubah pikiran tadi menyalahkan Robert. Ya gimana ya, memang betul sih. Di bangku. Maksudnya cerita ini memang ada benarnya dari dulu sampai sekarang, sifat-sifat yang OKB itu ada gitu. Dari tahun 1800-an sampai tahun 2000 lebih, sifat-sifat orang OKB itu memang ada pada setiap orang. Maksudnya enggak setiap orang sih, kadang ketika dia belum punya apa-apa dia begitu sederhana gitu ya, begitu ya, makan apa adanya, pakai baju yang apa adanya. Ketika ada uang sifatnya berubah gitu. Semua harus serba branded, bahkan walaupun dia enggak punya branded paksa minjem. Biar apa? Biar mempertahankan untuk OKB-nya itu gitu, biar mempertahankan gengsinya, biar kelihatan kayanya tetap ada gitu, padahal dia minjem. Ya betul-betul relate lah sama kehidupan yang sekarang ceritanya. Itu aja. Penulisnya juga hedon. Iya, ya karena mungkin terpengaruhi dengan ceritanya sendiri gitu. Dia bercerita seperti itu, kadang ya saya juga merasakan apa yang saya ceritakan gitu kan. Jadi dia cerita orang-orang kaya kayak gini kan zaman dulu, tapi dia di dunia nyata, di kehidupan nyatanya dia berusaha untuk mewujudkan apa yang dia ceritakan, walaupun itu cuma sekedar karangan aja gitu. Jadi ikut hedon juga lama-lama kan. Aku pada pertanyaan untuk kita semua. Menurut kalian cerita ini kira-kira mirip dengan cerita apa sih yang pernah kita baca setidaknya Indonesia? Ada nggak yang mirip? Sinetron semuanya aku. Yang bilang sinetron. Cerita-cerita di media sosial sih. Kan kelihatan aja kalau baru-baru bermedia sosial itu kelihatan, yang flexing itu kelihatan, yang betul-betul kaya kan kelihatan dari unggahan-unggahan di media sosialnya kan gitu. Ini cerita pendek yang, karena menurutku cerpen ini dia tidak menipu kita. Maksudku kayak gini, dia seperti bukan seperti cerita detektif yang cemen, yang apa? Maksud kayak gini. Di sini kan ada kejadian di bagian akhir terungkap bahwa itu ternyata kalung palsu. Gitu. Kalau ceritanya cuma itu, kita pasti akan jengkel sebagai pembaca. Wah, nggak menarik gitu. Tapi yang menarik di cerpen ini karena dia sudah 10 tahun loh bekerja, itu yang bikin kita nyesek gitu loh. Jadi ada efek psikologis yang mungkin tidak kita sadari, yang kita mengabaikan kenyataan bahwa di akhir ternyata kalung itu palsu. Paham nggak maksud saya? Bayangkan kalau ceritanya seperti detektif, ternyata soal misteri apakah kalung ini palsu atau tidak. Kalau cuman itu bagiannya dan terungkap terakhir ternyata tidak, itu pasti akan ketipu. Kok gini ceritanya, tapi kan bukan tentang itu kan. Ini ada efek psikologis tentang betapa absurdnya manusia mengejar yang namanya gaya hidup. Ternyata kalung itu nggak berharga gitu. Jadi bagian ini yang kadang kita lupa soroti, bahwa ini cerita soal psikologi manusia modern yang berupaya mengejar yang namanya gaya hidup yang ternyata nggak ada harganya sebetulnya. Kayak gitu.
Kalau aku sih. Nah, kembali ke soal cerpen apa kira-kira yang bisa ya? Aku sampai sekarang bingung Aku juga. mau komentarin itu dong. Ya. Enggak apa-apa. Jadi waktu setelah baca cerpen ini, aku sempat kan aku suka berdiskusi dengan ChatGPT gitu. Nah, aku mikir kayak waktu awal baca ini kan memang dia ada plot twist kan di ujung. Jadi aku pikir kayak itu tuh sebuah istilahnya kalau gaya cerpen tuh ada yang disebut sebagai comedy of error. Itu ada penulis namanya Edgar Keret, dia suka banget pakai style seperti itu kan, comedy of error. Terus aku bilang ke ChatGPT kayak, menurut kamu ini bentuknya sebenarnya comedy of error nggak sih gitu kan? Karena aku pikir kayak plot twist itu sebuah bentuk komedi gitu menurutku. Terus ChatGPT ini jawab kalau komedi itu harus lucu, ini tuh ironi gitu. Dan di situ aku sadar kayak, oh iya ini nih sebenarnya sebuah cerita yang menyedihkan gitu. Sebenarnya kita menganggap ini, aku menganggap ini sesuatu yang lucu di akhir karena aku tidak mengalami itu. Tapi buat si Matilda dan si Robert itu tuh adalah sebuah hal yang sangat-sangat menyedihkan. Begitu. Terima kasih. Nah, Mungkin itu dia kayak penulisnya ini mau nunjukin kayak besar banget gapnya gitu. Kayak kan bisa aja dia enggak $20 harga aslinya. Misalnya dia bilang $20.000, kan enggak terlalu sedih dia. Dan bisa aja enggak 10 tahun. Kayak dia kerja 2 tahun gitu. Kayak bener-bener pengen banget dia ngeliat ironinya kebalik banget ya. Selama 10 tahun dan $20 ternyata padahal perbandingannya $45.000. tak nama grade. Udah tutup nih? Ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah datang pada sore ini. Seru banget. Yang tidak datang besok minggu depan lagi datang. Seru banget ternyata ya, padahal ini kayak lumayan ringan banget dan cepet dibaca walaupun dia cuma 8 halaman. Oke, itu sih mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Seru banget.